Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Sudah dapat semua atau bisa lihat di layar? 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa satu hari nanti manusia pada kondisi tertentu pasti pernah atau mungkin akan satu kali nanti akan mengalami titik kritis dalam hidupnya. Yaitu pada waktu kita diperhadapkan pada misalnya vonis penyakit. Bagaimana rasanya kalau tiba-tiba kita mengidap satu penyakit yang mengancam hidup kita. Tiba-tiba tumbuh kanker dalam diri kita. Bagaimana respon kita? Atau waktu kita menghadapi aniaya. Karena kekristenan itu identik dengan aniaya. Bagaimana kalau satu hari nanti kita tidak bebas lagi beribadah? Itu ada titik kritis di mana kita berada dalam satu ancaman terhadap nyawa kita, atau kondisi dalam bahaya yang bisa berujung pada kematian. Misalnya bencana alam, tiba-tiba ada gempa bumi, atau kecelakaan, atau juga peperangan, ataupun kerusuhan. Bagaimana kondisi yang terjadi pada titik kritis itu dengan kondisi hati kita? Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, semua dari kita satu hari nanti pasti akan mengalami pada titik tersebut. Betul saudara? Setiap kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, diperhadapkan ke sana. Kita sedang berjalan ke arah sana saudara. Kenapa? Karena memang setiap manusia satu hari nanti pasti mati. Tidak ada manusia yang kekal selama-lamanya. Setiap kita cepat atau lambat pasti dipanggil pulang. Ada orang-orang yang dipanggil pulang secara mendadak. Ada orang-orang yang dipanggil pulang melalui musibah. Dan ada orang-orang yang dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit. Kalau orang bunuh diri itu bukan dipanggil Tuhan. Itu mati atas kebodohannya sendiri. Nah saudara, belakangan ini saya banyak melihat kejadian-kejadian dari orang-orang di sekitar yang saya kenal maupun ada tokoh-tokoh yang dikenal meninggal. Kemarin saya dengar dari Pak Heri, ada temannya meninggal. Lagi naik mobil, nyetir mobil mau ke Banjarmasin. Di tengah jalan mungkin kecapean, mungkin ada yang tidak enak atas tubuhnya. Lalu dia meminggirkan kendaraannya ke tepi. Dalam kondisi mesin mobil nyala dan AC nyala. Dia tidur atau istirahat 3 jam. Tidak
Ada yang memperhatikan. Ada di situ ada pemilik warung yang melihat kok ini mobil nyala sudah 3 jam lebih tidak jalan. Kenapa? Begitu dilihat kondisinya seperti orang tidur. Padahal meninggal di tempat. Beberapa waktu yang lalu ada artis yang cukup terkenal zaman dulu, Marissa Haque, meninggal dalam keadaan tidur. Saudara, kalau hari itu tiba, kalau orang yang meninggal mendadak mungkin dia nggak ada persiapan. Tergantung persiapan hidupnya. Apakah dia memang sudah siap waktu hidupnya atau belum. Tapi tidak begitu mengejutkan. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba saudara satu hari nanti diperiksa kondisi tubuh saudara ada sumbatan jantung. Harus bypass. Belum mati. Harus bypass. Kaget. Atau harus cuci darah. Saudara, bagaimana dengan menghadapi hal tersebut? Pada umumnya mereka tidak akan siap mengalami ketawaran hati. Mereka tidak siap dan akan mengalami tawar hati. Ya, makanya firman Tuhan ini katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tidak usah begitu saudara. Usia saya sekarang sudah hampir 60 tahun. Dan tapi rasanya saudara, tenaga saya masih sama seperti umur 20 tahun. Saya masih bisa pergi-pergi kemana-mana. Nggak kenal capek juga saudara. Ya namanya melayani Tuhan nggak boleh ada kata capek. Nah saudara, setiap saya pergi tapi jiwanya masih muda. Fisiknya masih kuat. Tapi mulai ada yang berubah. Apa? Rambut sudah mulai putih. Dulu nggak pakai kacamata, baca begini bisa. Sekarang harus pakai kacamata. Untung ini masih yang simple. Tapi bagaimana kalau sudah, saya duduk bersila pun juga agak sakit sekarang. Ya. Pasti di antara saudara mulai mengalami tubuh ini semakin merosot. Ada aja yang dirasa, ya. Mungkin nggak dirasakan benar-benar, tapi ada mungkin sakit-sakit di kepala, ya. Mungkin perut suka sakit, ya. Mungkin telinga suka sakit. Banyak hal yang dirasakan. Tulang-tulang, tangan kadang-kadang suka kesemutan. Benar nggak saudara? Enggak seperti zaman muda lagi, bolehlah kita makan obat apa semua, minum makanan kesehatan. Tapi tetap kita tidak bisa melawan waktu. Tubuh ini semakin hari semakin merosot. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita tawar hati waktu kita menghadapi, tahu waktu hidup kita sangat singkat. Kalau sakit-sakit biasa sih masih nggak berasa saudara. Tapi tiba-tiba saudara periksa ke dokter. Terus mulai mengalami sakit. Kemarin saya dengar kesaksian pendeta Philip Mantova. Dengar nggak saudara? Lagi check up bersama keluarga di Malaysia kalau nggak salah. Begitu diperiksa semua hasil keluarganya bagus. Istrinya, anak-anaknya bagus. Begitu dia diperiksa, tiba-tiba katanya dia sehat-sehat saja. Tapi waktu diperiksa ada kanker di ginjalnya. Nah saudara, respon dia apa waktu dengar begitu? Haleluya, puji Tuhan. Aku akan segera ketemu dengan orang yang selama ini aku kasihi. Saudara, ada orang-orang yang sudah siap dengan respon yang benar. Tapi ada orang-orang yang begitu dengar bahwa dia mengalami sakit, langsung syok. Dunia langsung gelap, mata langsung gelap. Kaget, benar gak saudara? Siapa yang pernah mengalami itu? Oh ibu, ya ibu pernah mengalami. Benar kan bu? Responnya gimana? Boleh kesaksian sebentar bu. Waktu ibu
mengalami itu. Boleh maju Bu, sebentar aja. Kasih kesaksian Bu. Nah ini kesaksian dari orang yang pernah mengalami. Coba Ibu. Di sini Bu, di sini biar. Ya, Ibu kena penyakit apa, lalu apa yang Ibu alami? Silakan, agak tengah lagi Bu. Ya, salam. Kebetulan saya kena penyakit tiroid atau gondok beracun. Agak dekat lagi biar. Ya. Terus pertama-tama kali Kapan itu kejadiannya Bu? akhir Desember 2023. Oh, berarti tahun lalu. Ya, mau Ya. setahun. Ibu bisa taunya kena penyakit karena periksa darah, periksa ke dokter, check up, Ya. atau ada rasa yang dirasa nggak enak? Oh. Pertama-tama mungkin terasa kayak orang kurang darah, Pastor. Kurang darah. Ya. Ada segala pingsan, tiba-tiba jatuh. Terus dianjurkan teman untuk periksa lab. Pas diperiksa, taunya kena penyakit tiroid atau gondok beracun. Nah, Apa beracun Bu? gondok beracun. Oh, godok beracun. Oke. Pertama-tama kali mengetahui langsung gimana lah, Gimana perasaan Ibu waktu? langsung drop. Ya namanya manusia ya langsung menangis sesaat. Tapi lama-kelamaan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, ya akhirnya Pasrah. pasrah enggak. Santai menghadapi menjalaninya Pastor. Ya tidak ada rasa ketakutan, ya mengalir saja. Terus? Ya sampai saat ini mungkin ya maklum namanya hidup kan ada naik turunnya. Kadang hasil tiroid itu rendah, bulan depannya naik lagi. Ya begitu. Ya. Tidur jadi nggak enak Bu ya, pikiran ya? Enggak, sekarang enak. Ya. Kemudian apalagi yang berkecamuk di hati dan pikiran Ibu? Enggak ada Pastor. Kepikiran, wah saya bakal mati nih. Enggak ada. Nggak ada. Mengalir aja. Mengalir aja. Ya. Jadi setelah Ibu tahu, shock awalnya kemudian Ibu mulai terima itu. Ya. Dan apa yang Ibu kerjakan hari-hari ini? Yang mencari Tuhan. Percaya Tuhan. Ya. Bergantung sepenuhnya sama Ya. Tuhan. Baik Bu, terima kasih Bu buat kesaksiannya. Saudara, buat orang, saya yakin ada orang-orang yang siap, ada orang-orang yang gak siap. Karena saya melayani beberapa orang. Ya, saya ke Medan kemarin ada 2 orang yang kena cancer. Ya, kemudian ke setiap tempat ada anak muda, istri saya sering kali melayani orang-orang yang sakit saudara. Orang masih wanita, masih gadis, sudah kena kanker, sudah parah, ada yang dipanggil pulang. Nah, mereka syok. Tetapi ada beberapa orang yang bahkan udah pengen mati. Kemarin saya ke Medan ketemu seorang hamba Tuhan senior, istrinya sudah berapa kali masuk rumah sakit dioperasi. Lalu si tante itu bilang, aku pengen pulang saja, sudah capek. Memang kadang-kadang omongan itu sepertinya omongan yang apa ya, orang yang putus asa. Tapi di luar dari itu saya menangkap, ibu ini sudah siap. Dia berani mati. Dia bilang, aku lebih baik pulang saja. Tapi anak-anaknya belum bisa terima. Mama gak boleh ngomong begitu. Siapa yang akan ngerawat papa nanti? Kalau mama gak pulang, nanti papa kasihan gak ada yang ngerawat. Karena papanya juga sudah tua. Sudah mau 80 tahun, seorang pendeta senior GPDI yang ada di Medan, saudara. Dan papanya yang ngerawat jadi anak wanitanya. Mamanya selama ini yang selalu merawat papanya. Lalu kalau papanya dipanggil, mama dipanggil, gimana dengan papa? Biar papa dulu yang dipanggil, baru mamanya. Saya juga dulu punya seorang mentor, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia ada jantung sejak umur 50. Bahkan ada penyumbatan. Dia sesek napas. Tapi temannya menawarkan mau dioperasi enggak, dia enggak mau.
Dia tetap walaupun sesak, dia kalau lagi sesak dikit, dia langsung masuk kamar, dia berdoa seharian, dia muji nyembah Tuhan, lega lagi, seger lagi ya. Bukannya dia takut dioperasi, dia cuma ngomong begini, selama Tuhan masih butuh saya masih tetap hidup. Kalau Tuhan mau panggil saya siap kapanpun. Ternyata di usia 70, beliau meninggal dipanggil pulang. Dan meninggalnya pun enak. Sempat sakit sebentar, mau dibawa ke rumah sakit, nggak perlu, aku biar saja di rumah. Tapi keluarganya maksa mau dibawa. Belum sampai masuk mobil, sudah meninggal di rumah, saudara. Ada orang-orang yang memang sudah siap menghadapi kematian. Tapi ada orang-orang juga yang takut menghadapi kematian. Waktu vonis itu datang, bagaimana dengan kita? Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, tawar hati ini bicara tentang putus asa, gelisah, khawatir, cemas, ketakutan. Ya, kalau kita menghadapi masa kesesakan itu terjadi dalam hidup kita dan kita cemas, putus asa, khawatir, berarti kita masih belum siap. Apa yang harus kita persiapkan dari sekarang supaya kita tidak tawar hati dan tetap kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang akan mengancam hidup kita? Saudara dan saya kan kita semua masih seger-seger, masih sehat. Lebih baik kita persiapkan diri dari sekarang. Supaya hari itu tiba, kita sudah kuat. Kita nggak khawatir lagi dan kita tidak tawar lagi hati lagi menghadapi tersebut. Persiapan menuju ke situ harus dimulai dari sekarang. Jangan nanti waktu kita sakit baru kita syok. Baru kita nggak siap. Dari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Kenapa? Firman Tuhan tadi katakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Apa yang harus kita bangun sekarang? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang saudara harus perhatikan adalah manusia batin saudara. Apa itu manusia batin? Manusia batin saudara itu adalah rohmu dan jiwamu. Yang harus kita perhatikan, kita persiapkan untuk menghadapi hari-hari tersebut. Nah saudara, dalam menghadapi kondisi tersebut, apa yang terutama kita butuhkan? Nah kita harus tahu apa yang paling dibutuhkan di akhir kehidupan kita nanti. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 7. Apa yang paling dibutuhkan di akhir kehidupan kita nanti, itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. 2 Timotius 4 ayat 7, baca sama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya yang harus saudara persiapkan dari sekarang adalah bagaimana memelihara iman saudara. Iman itu penting saudara. Di akhir kehidupan kita, iman itu memegang peranan yang sangat penting. Bahkan nanti waktu kita, kalaupun kita tidak mati, kita diangkat. Waktu Yesus datang diangkat, apa yang harus dipersiapkan? Yesus bilang begini, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti di sini yang harus saudara persiapkan menyambut datangnya hari-hari itu adalah saudara harus mempersiapkan iman saudara. Nah, apa itu iman? Saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Artinya apa? Kalau saudara yakin beriman kepada Kristus, yakin di balik kematian ada kehidupan, itu adalah dasar yang kita harapkan. Harus punya iman. Oh, kalau nanti aku mati, aku yakin aku akan masuk kerajaan sorga. Itulah iman. Nah, iman itu harus sempurna. Yang namanya yakin 100%. Jangan benar nggak ya? Ada nggak ya nanti ya? Benar-benar aku masuk sorga nggak ya? Itu artinya iman saudara masih kurang. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Artinya dari sekarang saudara sudah penuh dengan sukacita karena saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga saudara nggak perlu khawatir menghadapi apapun di depan saudara. Karena saudara yakin di balik kematian ada kehidupan kekal buat saya. Ya, dikatakan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari sekarang kita sudah happy. Bayangkan kalau misalnya Ibu Nifa dijanjikan, Bu, nanti bulan depan ada orang mau kasih Ibu rumah besar ukuran 25 kali 40 di jalan raya. Ibu senang enggak? Walaupun baru dijanjikan. Sudah nempatin? Belum, masih bulan depan. Bulan depan nih, tapi senangnya sekarang udah senang enggak? Sudah senang, walaupun nanti masih bulan depan. Atau Bu Tina dikasih mobil, bulan depan dikasih mobil expander misalnya. Sudah menepati? Belum. Tapi sudah senang enggak? Dari sekarang sudah happy. Demikian juga harusnya. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah, oh, aku sudah punya jaminan, aku mati pasti masuk surga. Walaupun sekarang belum masuk surga, tapi keyakinan itulah yang harus tertanam dalam diri kita. Jadi iman itu kita yakin mati masuk surga dan sekarang kita punya keyakinan. Jadi kalau nanti maut itu datang, kita bisa bilang, aduh aku mau pulang, aku sudah siap. Kerinduan itu muncul. Kalau itu iman itu enggak kuat saudara, maka waktu mau menghadapi kematian kita akan mengalami ketakutan, kekhawatiran. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh iman tersebut? Saudara mau dapat iman itu dari mana? Dari mana saudara? Roma 10 ayat 17. Kita baca Roma 10 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau saudara mau supaya iman saudara kuat, saudara harus membaca, merenungkan, mempelajari, dan menghidupi firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu harus hidup dalam diri saudara, sehingga saudara mulai menjadi, firman itu jadi daging dalam diri saudara. Firman itu hidup. Sama juga kalau saudara makan makanan jasmani, kan jadi daging. Anak kecil lama-lama karena makan dia akan terus bertumbuh jadi dewasa. Biarlah firman itu menjadi daging di dalam roh kita. Artinya firman itu menyatu dengan roh kita sehingga kita kuat. Kita yakin bahwa firman itu yang memberikan kekuatan buat tubuh manusia rohani kita. Nah saudara, dengan kata lain, kalau saya menerjemahkan iman itu, saya dapat waktu saya sakit COVID yang lalu. Iman itu seberapa besar tingkat kepercayaanmu pada firman Tuhan, itulah iman. Ketika saya menghadapi, makanya saya bisa cerita gini karena saya pernah mengalami juga saudara. Jadi dari pengalaman itu saya bisa merasakan. Waktu saya divonis COVID, langsung saya walaupun hamba Tuhan, tapi mulai kaget juga. Waduh, apalagi sudah diintimidasi kan. COVID ini nanti hari keberapa,
makin berat. Titik puncaknya di hari kesekian. Nanti setelah itu baru kalau bisa melewati titik kritis baru sehat. Wah, saya tadinya isolasi mandiri. Saya tinggal di apartemen, tapi kok makin hari makin parah ya. Sempat ada dokter datang suntik vitamin, seger sebentar. Cuma 1 jam, habis itu sakit lagi. Waduh, ini nggak bisa. Istri saya di rumah khawatir lihat kondisi saya. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dicek up seluruh bagian tubuh saya. Dokternya bilang, Pak, Bapak harus cari teman yang bisa untuk plasma konvalesen. Ya pokoknya ya seperti itu saudara. Wah saya kaget, wah berarti ini cukup parah nih. Saya masuk terbaring, bayangkan di rumah sakit sendiri. Tidak ada yang jenguk, tidak ada yang nengok. Secara tubuh lemah, jiwa kita, roh kita juga ikut kebawa lemah. Apa yang terjadi saudara? Saya mulai khawatir, apalagi mulai sesek-sesek napas, saturasi mulai turun, tengah malam dibangunin, suhu badan saya 40 derajat. Wah saya takut mati jujur. Di situ waktu di perbatasan kematian dan kehidupan, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Kamu saat ini berada di perbatasan kematian dan kehidupan. Yang kamu butuhkan hanya satu, iman. Wah, saya kaget. Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya mau punya iman. Apa itu iman Tuhan? Padahal saya ngerti Ibrani, tapi saya tanya lagi sama Roh Kudus, iman itu apa? Roh Kudus bilang, seberapa persen tingkat kepercayaanmu sama firman Tuhan, itulah iman. Kalau engkau cuma percaya sama firman Tuhan 70%, 80% belum cukup. Engkau cuma percaya 90% belum cukup. Harus 100% kata Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan tambahkanlah imanku Tuhan. Supaya aku bisa percaya kepadamu sungguh-sungguh. Lalu Tuhan kasih ayat di saudara. Tuhan kasih ayat 1 Yohanes 14. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wah, saya takut. Berarti kalau saya takut menghadapi kematian, saya akan mendapat hukuman. Karena apa? Ketakutan mengandung hukuman. Tuhan, saya nggak mau takut Tuhan. Di dalam kasih, kasih itu adalah Kristus. Di dalam Kristus itu kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kalau ketakutan itu mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Artinya masih ada yang belum beres hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita nggak yakin, kita takut. Lalu saya doa, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku tidak sungguh-sungguh ikut Engkau. Aku mau mengasihi Engkau lebih dan aku mau sungguh-sungguh dekat, melekat kepadamu Tuhan. Pada saat itu yang kita butuhkan cuma Tuhan, benar gak saudara? Kalau orang sudah sakit, sudah divonis seperti itu, yang kita butuhkan kita cuma pegang erat tangan Tuhan. Gak ada pikiran lain. Orang sakit mimpinya cuma satu, bagaimana dia bisa sehat lagi. Makanya kalau kita sehat harusnya punya mimpi banyak. Kalau orang sakit di rumah sakit hanya cuma satu punya satu mimpi. Dia nggak mikir mau punya rumah besar, dia nggak mau mikir mau jalan-jalan, nggak mikir mau beli mobil mewah. Walaupun orang kaya, yang dia pikirin apa? Bagaimana aku sembuh? Makanya sehat itu kaya. Amin saudara. Saudara kaya harusnya. Jangan putus asa. Jangan merenungi nasib. Ada orang kaya di rumah sakit itu terbaring. Mereka cuma punya satu mimpi, bagaimana mereka bisa sehat lagi. Kalau boleh tukar, mereka mungkin hartanya berlimpah tapi sakit. Kalau misalnya boleh tukar Pak Angga, mau nggak tukeran? Bapak jadi saya ya.
saya jadi bapak, tapi harta saya kasih semua. Mau nggak kira-kira? Gak mau saudara. Sehat itu mahal. Makanya kalau orang sehat itu harusnya kita senantiasa bersyukur. Nah saudara, waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan tambahkan iman saya. Lalu Tuhan uji saya. Dikasihlah ayat. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara, Tuhan tiba-tiba bicara, janganlah gelisah hatimu. Oh Tuhan, ampuni saya gelisah, saya takut. Saya mau yakin, percaya sama firman. Lalu Tuhan bilang, kamu gelisah enggak? Sekarang enggak gelisah. Tiba-tiba Tuhan bilang, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Aku mau percaya kepadamu. Lalu ayat yang berikutnya begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, saya harus punya keyakinan bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat buat saya. Tiba-tiba iman saya muncul. Lalu Tuhan kasih ayat lagi di Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak saat ini. Oh, orang mati itu berbahagia. Bukan orang mati itu ketakutan, malang, sial, tapi berbahagia. Nah saudara, di situ saya mulai muncul, tumbuh imannya. Bahkan dikatakan di Mazmur, berharga di mata Tuhan kematian orang kasih. Oh, aku gak boleh takut. Seperti Rasul Paulus bilang, bagiku hidup Kristus dan mati ada untung. Tiba-tiba muncul iman saya terus bertumbuh dan saya tidak takut mati. Apalagi dikuatkan waktu itu di grup ada orang kirim video lagu puji-pujian, gambarnya pemandangan alam yang ada di luar negeri yang bagus saudara. Waktu saya lihat, Roh Kudus ingetin, tahu nggak? Firdaus lebih indah dari taman yang kau lihat di sini. Tiba-tiba saya punya keinginan untuk mati saudara. Dari takut mati sampai saya siap, Tuhan aku siap menghadap Tuhan. Kenapa? Kalau nanti saya mati, masuk taman yang indah. Itu pikiran saya, tiba-tiba punya keberanian. Karena waktu itu saya ada di hari keberapa? Belum titik kritis. Pada waktu itu saya sudah dalam keadaan parah, apalagi di titik kritis. Wah, saya makin gak kuat. Tapi dari saya takut mati sampai saya tiba-tiba, Tuhan, aku siap mati. Lalu saya kirim video ke teman-teman yang ada di grup yayasan waktu itu. Teman-teman dekat. Istri saya kan suruh doakan saya supaya sembuh. Saya malah nyanyi, saudara. Lagunya seperti orang yang putus harapan. Saya nyanyi begini. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Wah, saya nyanyi itu dengan penuh sukacita. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Istri saya kaget. Teman-teman bilang, kok Pak Joko malah pengen mati ya? Didoakan bukan punya iman untuk hidup, malah mau mati. Saudara, justru karena saya mau mati, saya hidup lagi. Waktu itu Roh Kudus bilang, jangan kalah sama orang-orang di sebelah itu. Mati, dia siap mati. Kenapa? Yakin ada 72 bidadari menyambut. Masa kita takut mati? Kalau saya bukan 72 bidadari, nanti kasihan istri saya.
Bagaimana di sana kalau 72 bidadari yang menyambut? Saya mau masuk surga yang mulia, yang indah, bisa ketemu Bapa di surga. Amin saudara. Nah saudara, tiba-tiba itulah iman. Artinya saudara harus beri makan manusia batiniah saudara dengan banyak baca firman, merenungkan firman, dan menghidupi firman itu jadi daging buat tubuh rohani saudara. Maka saudara akan kuat. Saudara, mengapa kita perlu merenungkan firman? Untuk memberi makan manusia batiniah. Manusia batiniah itu roh dan jiwa kita. Semakin banyak kita makan firman, manusia batiniah kita semakin kuat. Dan hal yang bersifat daging dalam hidup kita semakin terkikis habis. Itulah yang menyebabkan kita tidak takut mati karena kita sudah meninggalkan kedagingan kita. Roh kita semakin kuat. Makanya firman Tuhan katakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin hari semakin diperbaharui. Semakin kuat, semakin kuat. Nah, saudara, waktu saudara baca firman itu seperti suplemen. Zaman COVID dulu kan kita suka makan apa, vitamin D ya. Suka makan apalagi tuh makanan kesehatan. Jadi waktu kita kena COVID, nggak parah katanya. Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Saudara, baca firman itu seperti suplemen. Mungkin saudara baca, saat ini saudara baca buat saudara biasa-biasa saja. Tapi nanti waktu dibutuhkan, ketika saudara menghadapi itu, tiba-tiba firman itu menguatkan saudara. Menjadi suplemen buat saudara. Nah saudara, yang kedua, apa yang harus kita persiapkan selain iman? Yaitu mengalami Tuhan selama kita masih hidup. Selama masih sehat, harusnya kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan begini, bagaimana? Banyak hal. Yang pertama, saudara dalam setiap hari, dalam doa saudara, saudara harus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Karena waktu kita berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, maka itulah yang menguatkan kita. Seperti pendeta Philip Mantova katakan, oh puji Tuhan, aku akan bertemu dengan orang yang selama ini aku doakan setiap hari. Jadi saudara, waktu kita setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka waktu nanti kita menghadapi hari-hari itu, kita nggak perlu takut lagi. Apa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari? Saudara suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau tadi memberi makan iman kita adalah dengan baca firman, mengalami Tuhan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Makanya jangan males-males memuji dan menyembah Tuhan. Seringkali ada acara worship night, kita biasa-biasa aja. Saudara perhatikan, ada orang-orang yang kalau muji nyembah Tuhan tuh bisa nangis, bisa meresapi. Tapi ada orang-orang yang biasa aja, duduk begini. Tapi ada orang yang sampai mencucurkan air mata, sampai tenggelam. Cuma ada orang yang pegang-pegang kuku, ya, ada buka-buka handphone. Apa perbedaannya saudara? Seringkali yang disalahkan WL-nya. WL-nya nggak ngangkat nih, pemain musiknya nggak ngangkat nih. Belum tentu WL dan pemain musiknya, jangan-jangan diri kitanya sendiri saudara. Makanya kadang-kala kalau saudara ikut praise and worship night, menara doa, sebenarnya ini adalah training center. Latihan untuk kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara pemain musik seperti saudara Yefta ini nggak ujuk-ujuk bisa langsung main. Tapi awalnya pencet-pencet dulu. Waktu pencet-pencet kalau dia awalnya menjemukan, benar nggak Jefta? Awalnya nggak bisa-bisa, pengennya sudah jadi. Tapi karena dia giat tekun, satu hari sampai ngeklik, aku tahu caranya. Akhirnya apa? Dia mulai bisa
dan mulai menikmati. Demikian juga dengan pujian penyembahan. Awalnya kok biasa aja. Tapi kita harus paksakan diri. Firman Tuhan bilang, bangunlah hai jiwaku. Bangunkan. Kenapa nanti di sorga itu yang ada pujian penyembahan. Bagaimana mungkin kita nanti di sorga kita pujian penyembahan capek saudara. Gembala kita luar biasa. Gak pernah capek muji nyembah Tuhan. Nah dilatih. Kenapa? Kalau kita sering latih itu lama-lama ngeklik. Oh lama-lama menikmati. Saya dulu kalau pergi ke menara doa kepaksa. Karena diwajibkan dari gereja. Pergi ke menara doa. Di menara doa ya doa biasa-biasa aja. Sampai satu saat saya pergi ke menara doa. Saya mengalami kehausan yang sangat. Saya rindu pergi ke tempat itu. Kalau dari sana saya rasakan hadirat Tuhan. Mau beranjak saja gak bisa. Pengennya berada di rumah Tuhan. Saudara, kita harus setiap hari belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengalami Tuhan setiap hari. Itu kunci kita kuat menghadapi saat-saat kritis nanti. Lalu apalagi mengalami Tuhan. Bukan hanya pujian penyembahan. Saudara berbahasa roh setiap hari. Kenapa? Waktu kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Berbahasa roh membangun diri kita sendiri supaya kita kuat. Berbahasa roh itu ada bahasa sandi kita kepada Tuhan, saudara. Yang berikutnya apa? Mengalami Tuhan. Saudara memberitakan Injil. Masuk dalam pelayanan. Kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, saudara, dia akan melayani sesama. Dia suka mengasihi orang-orang. Kenapa? Dia tahu hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Dia harus berikan juga kepada orang lain. Saudara, kenapa saya mau melayani sampai pergi ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah? Karena saya mengalami kasih Tuhan. Satu kali Tuhan bicara. Tuhan bilang, apa yang kau sudah kerjakan paling tidak sudah berdampak buat kerajaan Allah. Sukacita saudara. Sedikit banyak apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, itulah namanya mengalami Tuhan setiap hari. Ya, apalagi selain melayani sesama, selain melayani Tuhan, mengucap syukur. Saudara, kalau yang namanya mengucap syukur itu keadaan baik maupun tidak baik, kita tetap mengucap syukur. Itu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ya. Sebab kadangkala penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara jangan berpikir penderitaan itu hukuman Tuhan. Tidak. Penderitaan itu kasih karunia Tuhan. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Jadi kalau saudara mengalami kesusahan, sementara ngucap syukur. Ada lagi satu ayat saudara. 1 Petrus 2 ayat 19-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau kita menderitanya bukan karena nyopet, ketangkep, bukan karena korupsi, bukan saudara. Tapi kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kita menderita. Kita mengucap syukur setiap hari. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Mengalami Tuhan itu adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap mengucap syukur. Itu yang namanya mengalami Tuhan. Saudara, orang yang tetap mengucap syukur baik dalam keadaan susah maupun senang, kita siap waktu menghadapi saat-saat kritis. Kita tetap mengucap syukur. Dan yang terakhir saudara, menyadari bahwa kematian adalah satu-satunya cara untuk masuk dalam kehidupan kekal. Sebab tubuh manusia tidak kekal, sudah rusak akibat dosa. Makanya saudara nggak perlu takut mati karena setiap manusia satu hari nanti pasti mati. Kematian adalah satu bentuk kepulangan kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saudara mau bertemu Tuhan tapi saudara nggak mau mati? Jadi kita harus tahu ya 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. 3 hal saudara. Yang pertama apa tadi? Bangun iman kita dari sekarang. Dengan apa? Membaca firman Tuhan. Supaya manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui dan menjadi kuat. Yang kedua, mengalami Tuhan setiap hari. Setiap hari kita tetap mengucap syukur. Baik dalam keadaan baik maupun buruk. Memuji dan menyembah Tuhan. Punya kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan. Melayani sesama, kita berterima kasih Tuhan sudah baik, sudah waktunya kita melayani sesama. Demikian juga kita melayani Tuhan. Saudara mulai terlibat untuk pelayanan-pelayanan, masuk dalam pelayanan, jangan hidup untuk diri sendiri. Waktu sudah mengalami Tuhan, saudara akan siap menghadapi hari nanti. Lalu yang ketiga, saudara harus pahami bahwa memang kematian adalah satu proses untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika seseorang sakit, tubuhnya lemah. Jangan sampai manusia batiniah kita jadi lemah. Banyak orang ketika sakit terbaring, coba bayangkan. Kalau saudara lagi sakit, suka memuji menyembah Tuhan enggak? Males kan? Lagi sehat aja males, apalagi kalau kita lagi sakit. Jangan biarkan jiwa dan roh kita lemes saudara. Tubuh kita boleh lemes, ya lemah, tapi roh dan jiwa kita harus tetap kuat. Makanya kalau ada orang di rumah sakit, kenapa kita datang berkunjung? Bagian dokter itu ngobatin tubuhnya. Kenapa saudara harus mengunjungi orang sakit? Bagian saudara adalah menguatkan jiwanya. Orang kalau sakit dikunjungi happy enggak? Senang saudara. Ya, dikuatkan. Bagian saudara yang mendoakan menguatkan roh dan jiwanya. Makanya kalau saya ada orang sakit, dulu mertua saya sudah di ICU. Sudah dalam keadaan tidak sadar. Saya mengantar dengan apa? Saya bisikin di telinganya. Saya bacakan firman Tuhan. Kekuatan. Walaupun tubuhnya lemah, tapi jiwanya masih ada. Waktu kita bisikin lewat pendengaran, supaya rohnya kuat saudara. Tubuhnya lemah, jangan biarkan rohnya jadi lemah juga, jiwanya jadi lemah. Saudara tahu nggak? Ada banyak kesaksian. Saya mendengar beberapa artis-artis yang sempat meninggal mau menghadapi sakratul maut saudara. Apa yang dihadapi? Ketakutan. Rohnya terintimidasi. Bahkan ada yang dilihatin dijemput sama kereta hitam. Ya, yang menjemput itu semuanya pengawal-pengawalnya tubuhnya gelap.
ketakutan. Ada yang rohnya di Philip Mantopa juga cerita begitu. Dia diintimidasi sama roh. Rasain kamu, mati kamu sekarang ya, kamu harus mati. Saudara, orang kalau mengalami tubuh yang dalam keadaan lemah, pasti roh saudara juga lemah. Diintimidasi, makanya saudara dari sekarang kuatkan manusia batiniah kita. Supaya tubuh jiwa kita semakin hari semakin kuat. Tubuh roh, jiwa roh kita semakin hari semakin kuat. Walaupun tubuh kita semakin lemah, tapi roh kita semakin kuat. Kita ambil teladan dari siapa saudara? Gembala sidang kita. Saudara tahu Pastor Thomas? Penyakitnya banyak. Dan penyakitnya kritis saudara. Saya sudah tahu beliau kenal cukup lama. Sudah 10 tahun yang lalu. Waktu saya dengar penyakitnya gitu, dalam hati saya waktu itu. Kayaknya hidupnya gak lama, paling 2 tahun. Waktu itu saya berpikir begitu saudara. Tapi sampai sekarang beliau masih sehat. Kelihatan sehat. Walaupun manusia fisiknya lemah, tapi manusia batiniahnya kuat. Saudara, kalau kita lagi sakit, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Tetap kuatkan roh dan jiwa kita. Kenapa? Sebab kalau jiwa dan roh kita kuat, kita akan mengalami kesembuhan. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau tubuh kita sudah sakit, jiwa kita juga ikut sakit, matilah kita. Tapi tubuh kita lemah, tapi jiwa kita kuat, maka jiwa dan roh kita akan menyembuhkan tubuh kita. Nah, ini yang harus tertanam waktu kita sakit, saudara. Waktu kita mengalami sakit, pertama yang harus tertanam dalam diri saudara adalah jiwa saudara dan roh saudara nggak boleh lemah. Yang kedua, saudara jangan takut mati. Tantangin kematian, siap mati. Kenapa? Siap mati itu adalah bentuk jiwa dan roh saudara kuat. Amin saudara, saya yakin waktu kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Satu hari nanti waktu kita menghadapi satu titik di mana kita menghadapi kematian atau nyawa sudah di ujung tanduk kita, kita siap. Amin saudara, dari sekarang itu sebabnya dari sekarang bangun iman saudara selagi kita sehat. Mari kita